Oke, kali ini saya akan berbagi lagi. Sekarang akan kita bahas gimana caranya menampilkan barang in, out saat print stock opening. Misal saya punya bentuk laporan seperti ini. Ada kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, keterangan, stok awalnya berapa, stok akhirnya berapa, yang masuk berapa, yang keluar berapa. Kita akan bahas gimana caranya bikin in sama outnya. Jadi akan menampilkan barang yang masuk berapa dalam rentang waktu tertentu ya. Kemudian yang keluarnya berapa. Oke. Gimana caranya? Seperti biasa saya tidak akan langsung ngasih kodenya ya. Tapi saya akan memberitahu dulu gimana caranya saya dapat idenya. Jadi yang pertama saya cari dulu query-nya gini. Query di Google-nya kayak gini. Cara menghitung stok awal dan akhir di MySQL. Kemudian diarahkan ke website ini, dia akhirnya bilang, oh ini udah bisa nih query yang ini di atas, udah bisa menampilkan. Nah, ketika saya coba, ini saya copy ya, saya copy, terus saya masukkan ke sini. Misalkan di database ini saya punya beberapa data ya, kita masuk ke SQL, kita paste di sini. Lah, kok gak copy semua? Oh ini ya, sama atas juga. Copy. Oke. Kok nggak copy bos? Oh ini yang di get datanya ya. Oh ini kita ambil dari yang Sirandi. Kita paste barang, kode barang, nomor barang, quantity in, quantity out, left join, bla 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 bla, detail pengadaan. Ini bukan data ya, ini quantity. Tanggal sesuaikan aja untuk civilnya sesuai dengan yang teman-teman gunakan. On pembelian, kode pembelian, kode barang, detail penjualan, tanggal. Nah, ketika saya ikutin ternyata salah, ternyata hasilnya itu nol, quantity in-nya nol, quantity out-nya nol. Setelah saya coba googling, ternyata di sini ada query untuk ngebandingin tanggal ya, tanggal. Nah, sedangkan tanggal bukan date tapi string. Kenapa pakai string? Karena saya pengen pakai format sesuai yang saya inginkan. Untuk mengantisipasi masalah ini, itu kita perlu untuk convert si tanggalnya dari varchar dari string. Kita bisa pakai yang ini. Ini saya udah googling juga cara convert varchar menjadi date. Yang pertama kita convert dulu jadi date si stringnya ya. Ini format stringnya misalkan kayak gini. Terus untuk format ini ya, itu kita harus sama juga dengan ini struktur si varcharnya. Jadi kalau misalkan di sini 31/12/2010, ini juga sama persen D untuk day persen M untuk month, kemudian persen Y untuk year. Karena formatnya seperti ini, 6 April 2022, jadi kita nggak bisa samain kayak yang di atas, samain kayak yang ini. Jadi harus kita ganti. Dan setelah saya cek di NetBeans, nah ini ya, di sini saya pakai JDuser untuk si tanggal di Java-nya. Terus untuk formatnya itu D kecil, M besar, Y kecil ya. Jadi di sini saya sesuaikan sama seperti yang ini. D spasi M besar spasi Y. Di sini kita ganti D spasi ya, bukan slash, spasi persen M besar spasi persen Y besar. Ini hasilnya. Kita cek dulu. Ini sama ya, ini atasnya sama. Ini tinggal kita custom aja kalau misalkan pengen diganti. Ini kita enter dulu deh. Nah, seperti ini. Jadi untuk tanggalnya
saya rubah dulu jadi string seperti ini formatnya, %d kecil, spasi, %m besar, spasi, %y besar. Habis itu kita convert lagi jadi %d spasi m besar sama ya ini formatnya, agar dia outputnya sama juga kayak yang kita butuhin gitu. Habis itu udah, ini normal juga, from-nya normal, join-nya normal. Nah di where kita lakukan hal yang sama lagi, atau sebenarnya ini bisa kita biarkan sih, ini bisa kita biarkan nggak di convert karena dia nggak dipakai buat proses lain-lain, jadi nggak apa-apa. Tapi di sini di where itu wajib ya, kita wajib untuk convert jadi string dulu. Kita rubah tanggal jadi seperti ini, between seperti ini dan ini. Kemudian di bagian si ini juga sama ya, kita seperti ini. Ini juga kita ganti. Ini biar dia default aja kayak gini. Gak usah kita ganti jadi format bla 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 bla. Ini. Nah, di sini ada dua aturan ya dari saya ya. Yang pertama, untuk where, ini khusus untuk where aja sih sebenarnya. Untuk where, kalau misalkan kita pengen convert varchar jadi date, kemudian kita bandingkan dengan date yang lain, tanggal aslinya itu harus kita convert dulu jadi date. Kemudian si ini juga sama ya, kita harus convert jadi date, dan ini juga sama, kita convert jadi date. Kemudian kita bisa menambahkan lagi di sini. Kalau misalkan si outputnya kita pengen berbentuk yang lain gitu, misalkan kayak tadi, contoh ya. Jadi misalkan kita pengen ngebandinginnya pakai format seperti ini, %d, %m, %y, itu kita harus samakan semuanya. Jadi kalau misalkan ini yang atas di convert, bawah juga sama harus seperti ini. Ini ya. Tapi karena kan ini kan kalau misalkan kayak gini, berarti dia udah sama nih formatnya. Udah sama formatnya default dari si MySQL-nya. Kalau default dari MySQL itu formatnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita nggak perlu ubah-ubah lagi jadi format yang aneh-aneh, biar gini aja. Jadi nanti ini kita akan sama si MySQL kali convert jadi format defaultnya. Nah, gimana kalau misalkan tadi saya udah coba lagi, kalau misalkan si tanggal ini kayaknya nggak perlu kita convert misalkan, jadi biarin kayak gini aja misalkan seperti ini ya, between-nya kita pakai kayak string gitu. Itu gimana kalau misalkan kayak gitu? Nih hasilnya saya tadi coba, hasilnya seperti ini, nol dia hasilnya, nggak muncul. Nah, kalau misalkan kayak gini, str kayak gini, kita coba. Nah, dia muncul 3, yang masuk 3, yang keluar 7. Bisa kita buktikan. Masuk berarti pembelian ya, 3. Nah, terus penjualan 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu ya. Jadi untuk query ini seperti itu. Jadi kita ambil dulu, kita pakai subquery ya. Ini nanti untuk si query-nya bakal saya kirim di deskripsi video. Kemudian untuk si link Om Domba nanti saya kirim juga. Siapa tahu teman-teman pengen baca-baca. Kemudian untuk link Stack Overflow, kemudian untuk link W3 School juga nanti akan saya kirim. Oke, itu aja untuk videonya. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat update video dari saya. Random ya. Oke, itu aja untuk videonya. See you in the next video.